Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata. Senang sekali pagi hari ini kembali lagi berjumpa dengan saya Permana Dewi dalam program Sapa Bali Pagi. Apa kabar untuk Anda semuanya yang ada di rumah saat ini? Saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sejahtera dan pastinya harus sehat-sehat selalu ya. Kenapa harus sehat? Pasti dong, karena kesehatan ini merupakan faktor utama, fondasi utama kita dalam melakukan apapun. Dimulai dari sekolah iya mesti sehat dulu. Kerja iya juga, mesti sehat dulu baru kita bisa melakukan pekerjaan kita. Semua apapun kegiatan yang akan kita lakukan itu semuanya dimulai dari kesehatan kita dulu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi yang sehat. Ngomongin soal kesehatan pemirsa, nah ini berkaitan juga sama topik bahasan kita di program Sapa Bali Pagi untuk hari ini ya. Hari ini akan membahas soal kesehatan, lebih spesifiknya lagi yaitu adalah terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional Bali yang masuk ke dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini sudah hadir di studio Kompas TV Dewata. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Putri Koster. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dewi. Iya, beliau ini merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Kabar sehat Ibu ya? Sehat. Sehat Kan selalu. Mbak Dewi bilang harus sehat. Benar supaya ya. bisa melakukan kegiatan dengan baik. Benar sekali. Perjalanan lancar ke sini ya Bu ya? Lancar. Lancar sekali. Baik, setelah Ibu Putri di sebelahnya lagi sudah hadir juga Profesor Dr. Andes Imade Damriasa MS. Beliau merupakan Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Sehat? Sehat pasti. berkat obat tradisional. Oke, sehat berkat obat tradisional Bali. Nggih, terima kasih sudah hadir ke studio Kompas Dewata untuk hari ini. Dan satu lagi pemirsa, masih ada loh yang hadir di studio Kompas TV Dewata di program Sapa Bali Pagi hari ini, yakni adalah Profesor Apoteker Imade Agus Gelgel Wirasuta. Beliau merupakan kelompok ahli bidang pendidikan kesehatan, jaminan sosial dan tenaga kerja. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Weh, cerah sendiri nih warnanya merah ini ya. Kita akan istilahnya sehat tadi, Nah, sehat tadi bahagia. Bahagia. Bahagia ini ekspresinya. Ekspresinya benar, luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas Dewata untuk hari ini. Kita akan ngomongin soal pelayanan kesehatan tradisional Bali ya, yang sejak dulu sampai dengan saat ini masih kita gunakan, baik itu di lingkungan keluarga maupun sekarang nih sudah masuk ke dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang sekarang ini akan disosialisasikan. Nah, kita mulai ngobrol sama Ibu Putri dulu ya. PKK hadir dong Bu berarti ya Pastinya, Mbak untuk Dewi. pelayanan kesehatan tradisional ini ya. Walaupun tidak secara teknisnya itu PKK punya 10 program pokok. Di situ ada tentang kesehatan, ada juga tentang perencanaan sehat. Jadi 10 program pokok PKK ini tentunya terkait dengan apa yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster dan juga Bapak Wakil Gubernur Bapak Coace. Itu masuk ke dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Ya, bagaimana mengangkat lagi warisan-warisan leluhur, karena Bali kaya dengan kemampuan penglingsirnya untuk pengobatan-pengobatan tradisional. Itu kan masuk di dalam lontar-lontar, ya kan, banyak bahkan yang belum terbaca, mungkin banyak lagi yang ada. Nah, sekarang kan disesuaikan dengan kepentingan zaman, di branding, kemudian kemasannya, kesehatannya, kan pengobatan itu jangan sampai justru membuat kita tambah parah kondisi tubuh kita. Dia harus higienis kan gitu. Jadi kesehatannya dipikirkan. Nah, itulah yang dikemas oleh pemerintah Provinsi Bali sekarang agar pengobatan kita itu menjadi pilihan bagi masyarakat. Secara medisnya misalnya masuk ke rumah sakit, ke kedokteran, tetapi ketika ada hal-hal yang memang menjadi pilihan masyarakat masuk ke pilihan tradisional, Bali sudah menyediakan itu. Nah, untuk itulah Ibu berkepentingan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ini ada. Nah, jadi
pengobatan tradisional kita sudah diangkat oleh pemerintah, dikemas sedemikian rupa, mudah pemakaiannya. Kalau dulu semisal gitu kan ada pengobatan-pengobatan yang masih diolahnya secara tradisional sekali, tetapi sekarang pengolahannya iya, tetapi sudah dikemas lebih modern, memudahkan orang untuk mendapatkannya, untuk memakainya, tetapi khasiatnya tetap sama. Gitu. Nah gitu, jadi ibu masuk ke media karena ibu bukan pakarnya, gitu kan, jadi supaya apa yang disampaikan tepat sesuai dengan yang kita butuhkan untuk meresap di masyarakat. Kemudian masyarakat juga akan mengikuti bahwa kedepannya setelah pemerintah menyediakan itu, bahwa kita makin mencintai apa yang menjadi warisan leluhur kita, yang membuat kita lebih sehat tanpa harus lebih banyak mengkonsumsi obat-obatan kimia. Jadi ada penyeimbangnya. Nah gitulah makanya ibu kali ini hadir. Jadi yang menggodok semua itu bersama Bapak Gubernur adalah kelompok ahli Gubernur Bali. Jadi kami mendampingi beliau-beliau untuk menyampaikan itu. Ibu udah keliling ke beberapa media, ada televisi, ada radio, media sosial, media cetak gitu. Jadi untuk menyampaikan apa saja sih yang sudah dicapai 44 ini dan seperti apa sih mengangkat lagi pengobatan-pengobatan tradisional. Kita ulik sekarang lebih banyak dengan beliau-beliau. Benar sekali. Terutama ini kan penting sekali Bu ya, pelayanan kesehatan tradisional. Mungkin saja anak-anak zaman sekarang itu banyak yang belum tahu. Maka dari itu PKK masuk ke lini keluarga karena semuanya dimulai dari keluarga dulu. Dari keluarga, sasarannya kan keluarga. Ketika ibu juga menyampaikannya lewat media itu lebih mudah dan lebih banyak jangkauannya. Tapi di samping itu ibu juga melakukan secara konvensional. Ketika ibu melakukan aksi sosial misalnya bertemu langsung dengan masyarakat, sekali-sekali ibu sampaikan juga hal itu dan ibu tetap mendampingi pakar-pakar dari kesehatan. Sehingga ngena di masyarakat. Ya. Baiklah. Nah, tentunya juga banyak pemirsa di rumah yang masih belum tahu nih terkait dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Mungkin sebelum kita masuk lebih spesifik ke pelayanan kesehatan tradisional, boleh dikenalkan dulu 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Prof. Damri, silakan. Terima kasih. Jadi ini kesempatan yang baik bagi kami selaku kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang merupakan implementasi dari visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Nah pasti masyarakat akan menanyakan, kita udah nyampe enggak? Karena kita menuju Bali era baru. Nah jawabannya adalah 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Jadi 44 penanda ini adalah hal-hal yang memang baru atau diperbaharui dari implementasi visi Nangun Satkirti Loka Bali. Ini adalah menjaga keharmonisan alam, krama atau manusia dan kebudayaan Bali. Jadi 3 aspek ini yang diharmoniskan terkait dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Sehingga kalau kita kelompokkan secara garis besar dari 44 ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Untuk alamnya, kemudian untuk manusianya, dan untuk kebudayaannya. Jadi kebudayaan terkait dengan adat, tradisi, seni, dan kearifan lokal. Misalnya penguatan desa adat, penggunaan busana adat Bali yang dulu kita jarang sekali menggunakan, kemudian bahasa, sastra dan bahasa Bali, kemudian ada bulan bahasa. Jadi banyak termasuk juga menerapkan teknologi informasi terkait dengan keyboard aksara Bali. Ini ada 13 sebenarnya yang terkait dengan adat, tradisi, seni, dan budaya. Nah, kaitannya dengan alam, pembatasan timulan sampah plastik sekali pakai, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Kemudian terkait dengan manusianya, itu SDM Bali Unggul, ada Bulan Bung Karno, perlindungan tenaga migran, Kramo Bali, dan ini selalu dikaitkan dengan 3 aspek tersebut. Termasuk juga yang kita sampaikan sekarang terkait dengan
pelayanan kesehatan tradisional. Jadi kalau kita lihat 3 aspek tersebut, kita dianugerahi alam, manusia, dan kebudayaan. Nah, alam kita ini kaya dengan keragaman hayati yang bisa digunakan untuk pengobatan. Jadi leluhur kita dari dulu sudah menggunakan keragaman hayati, tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada di alam Bali ini untuk kesehatan. Nah, kemudian krama Bali. Jadi kita sebenarnya memiliki keunggulan di bidang pengobatan. Ada usade dan lain sebagainya. Kebudayaannya juga kita punya, dari dulu kita memiliki budaya untuk penyehatan itu menggunakan obat-obat herbal. Nah, ini saat ini kita tidak kembangkan secara maksimal, baik untuk kesehatan juga untuk sektor ekonomi. Nah, ini yang disadari penuh oleh Pak Koster selaku Gubernur Bali untuk bagaimana membangkitkan kembali. Jadi ada beberapa langkah-langkah konkret yang beliau sudah lakukan. Yang pertama, menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali. Jadi landasan hukumnya, perlindungan hukumnya, kemudian pengakuan terhadap pengobatan tradisional ini dilakukan oleh Pak Wan Koster selaku Gubernur Bali. Baik. Nah, kemudian juga membangun pusat pengolahan pasca panen tanaman obat. Jadi supaya menampung obat-obatan, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita gunakan sebagai tanaman obat, dibangunlah P4TO ini. Ada di Rendang, kemudian ada di Batu Riti, dan ada di Pengotan Bangli. Baiklah, berarti Kurang apa lagi? Sudah lengkap sekali sebenarnya ya, dari regulasi sudah, kemudian juga dari tempat pengolahannya juga sudah, seperti itu ya. Dan sekarang ingin disosialisasikan kepada masyarakat supaya ayo kita sama-sama tergerak nih terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional ini. Dan satu lagi sedang kita proses ini adalah lembaga pendidikan. Yang kita bangun di Universitas Hindu Indonesia. Sekolahnya ya. D4 pengobat tradisional. Baiklah, ya. Ini menarik sekali pemirsa ya. Apalagi sebentar lagi akan dibangun sekolahnya. Jadi untuk masyarakat di rumah yang tertarik sama bidang kesehatan tradisional ini nanti bisa masuk ke sekolah tersebut. Tapi mungkin banyak juga pemirsa di rumah yang bertanya, pelayanan kesehatan tradisional ini termasuk apa aja sih? Yang mana tuh termasuk pelayanan kesehatan tradisional? Nanti akan kita bahas lebih lengkapnya setelah jeda berikut ini.